3 hari menjelang acara puncak konferensi tingkat tinggi ke-42 ASEAN, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo bersama dengan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono memimpin apel gelar pasukan dalam rangka pengamanan konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-42 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Dalam apel ini, Panglima TNI dan Kapolri mengecek pasukan dan alutsista yang digunakan dalam pengamanan KTT ASEAN. Sekitar 12.000 personel gabungan dari TNI, Polri, dan stakeholder dikerahkan untuk memberikan pengamanan terbaik pada event internasional ini. Sinergitas TNI Polri beserta pihak terkait melakukan pengamanan dan penjagaan mulai dari proses kedatangan delegasi hingga kegiatan utama KTT ASEAN tahun 2023. Merupakan bentuk bahwa TNI Polri siap untuk melaksanakan kegiatan rangkaian pengamanan yang akan diselenggarakan mulai tanggal 7 sampai dengan selesainya nanti. Dan tentunya TNI Polri akan melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan mulai dari kedatangan, akomodasi, kemudian kegiatan di venue-venue maupun kegiatan lain yang tentunya telah disiapkan. Ada beberapa event utama dan event tambahan yang tentunya semua harus berjalan dengan aman dan lancar. Dan tentunya penyelenggaraan yang sukses, pengamanan yang baik tentu akan membawa posisi Indonesia mencapai posisi yang tentunya disegani di kawasan internasional. Dan tentunya kita harapkan dengan penyelenggaraan dan pengamanan yang baik tentunya juga akan menghasilkan keputusan strategis untuk kawasan ASEAN. Untuk kegiatan yang harus dilakukan tentunya soliditas dan sinergitas antara seluruh peserta atau petugas keamanan menjadi sangat penting. TNI, Polri, BSSN, BIN, dan seluruh stakeholder baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah menjadi kunci sukses terselenggaranya pengamanan. Oleh karena itu, tentunya setelah ini kita minta dan kita arahkan semuanya segera membaur, bersatu, dan kemudian mengenali apa yang menjadi ancaman tugas masing-masing, dan kita siap untuk menghadapi berbagai macam ancaman, mulai dari masalah kriminalitas, masalah kendala-kendala pada saat di rute, masalah teroris, masalah unjuk rasa, dan juga persiapan contingency plan apabila ada hal-hal yang harus dilakukan. Tentunya ini menjadi kesepakatan bahwa TNI Polri solid, sinergi, dan siap untuk melaksanakan pengamanan KTT ASEAN 2023. Di kesempatan yang sama, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menjelaskan bahwa apel gelar pasukan ini sekaligus memastikan bahwa seluruh personel maupun sejumlah peralatan yang ada telah siap untuk dioptimalkan dalam melakukan pengamanan KTT ke-42 ASEAN. Usai apel gelar pasukan dan pemeriksaan pasukan serta alutsista yang digunakan dalam pengamanan KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Panglima TNI dan Kapolri memimpin pelaksanaan Tactical Floor Game. Dalam kesempatan ini, Kapolri kembali menekankan pentingnya setiap personel yang bertugas untuk memahami tugasnya. Kapolri dan Panglima juga mengungkapkan sinergitas TNI Polri menjadi kunci sukses keamanan penyelenggaraan KTT ASEAN. Dalam kesempatan ini, Panglima TNI Yudo Margono mempersilahkan masyarakat yang ingin bersinergi bersama TNI Polri untuk mengamankan KTT ASEAN.
Menurut Panglima TNI, hal ini menjadi bukti bahwa masyarakat juga bangga atas dipercayanya Indonesia menjadi keketuaan KTT ASEAN ke-42. Masih dalam rangkaian kesiapan pengamanan konferensi tingkat tinggi ke-42 ASEAN, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo dan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono kembali meninjau 91 Command Center. Dalam kesempatan ini Kapolri melakukan pengecekan baik personel dan semua peralatan komunikasi yang digunakan terhubung dengan 91 Command Center. Dari peninjauan bersama Panglima TNI ini, Kapolri menyatakan seluruh personel TNI Polri sudah melakukan evaluasi terkait dengan kendala-kendala yang ditemukan. Kapolri juga terus mengimbau jajarannya untuk terus mensosialisasikan rekayasa lalu lintas untuk menghindari kepadatan kendaraan demi kelancaran KTT ASEAN dan mobilitas masyarakat di Labuan Bajo. Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo juga menambahkan terpilihnya Labuan Bajo sebagai lokasi pelaksanaan KTT ke-42 ASEAN memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat dan juga negara. Senada dengan Kapolri, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono juga menyampaikan bahwa masyarakat Labuan Bajo harus bangga dengan pelaksanaan KTT ASEAN di wilayah mereka. TNI Polri menggelar patroli gabungan berskala besar dalam rangka pengamanan KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Senin 8 Mei 2023. Patroli menyusuri sejumlah lokasi objek vital tempat penyelenggaraan KTT ASEAN, mulai dari hotel hingga bandar udara. Sasaran pada patroli gabungan ini adalah untuk memastikan situasi aman dan kondusif selama penyelenggaraan KTT ASEAN. TNI ada polisi militer, kemudian kita ada Brimob, ada Samapta, ada Kinen untuk melaksanakan antisipasi terhadap kerawanan di malam hari ini. Jadi sudah semakin dekat kegiatan dan delegasi sudah berdatangan, tamu-tamu sudah berdatangan ya, dan beberapa hari kemarin juga sudah dilakukan patroli. Ini patroli gabungan dan sasarannya tentunya tempat-tempat atau objek-objek yang akan dijadikan kegiatan, apakah itu nanti hotel atau lokasi-lokasi yang rawan kriminalitas atau mungkin ada kesemerawutan, kemudian juga bandara dan semua objek vital yang berada di sini kita lalui dan mereka patroli dengan formasi yang sudah kita tentukan, ada sepeda motor, kemudian mobil patroli, kemudian ada Kinen, ini sudah kita buat. Dan nanti mereka akan selalu koordinasi dengan petugas-petugas setempat. Jadi koordinasi dengan masyarakat pun mereka akan koordinasi. Intinya mereka juga akan berkoordinasi dengan simpatik ya, humanis kepada masyarakat bahwa kegiatan ini, kegiatan KTT ASEAN ini membawa nama negara kita sehingga masyarakat memang sudah selain untuk menyukseskan kegiatan. Patroli gabungan TNI Polri sebagai bentuk sinergi pengamanan guna mensukseskan KTT ASEAN ke-42 di Indonesia. Korlantas Polri kembali melakukan persiapan dalam pengamanan rute dan pengawalan para tamu delegasi pada event KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Gladi pengawalan dan pembersihan rute dilakukan petugas Satgas 3 Pengawalan, Rute, Patroli, dan Parkir atau Walrolakir yang dipimpin oleh Dirgakum Korlantas Polri, Brigjen Pol Aan Suhanan. Brigjen Pol Aan menjelaskan kegiatan gladi, rute, dan pengawalan dilaksanakan mulai dari bandara sampai dengan Hotel Aurora, kemudian dari akomodasi masing-masing di Hotel Ayana, Sudamala, hingga ke Hotel Meruora. Kita akan melakukan gladi rangkaian untuk VVIP, kemudian hari ini juga ada kegiatan VIP ya di Golimori, ini sudah berlangsung tadi pagi, kemudian besok dan lusa kita akan ada kegiatan set event dari SOM,
kemudian CPR, dan AIPA. Hari ini kita akan melaksanakan gladi rangkaian mulai dari bandara sampai dengan Merora, kemudian dari akomodasi masing-masing dari Ayana, dari Sudamala ke Merora. Begitu juga dengan Spos, nanti akan kita gladikan untuk kegiatan ke Puncak Waringin. Ada 2 rekayasa, ya. Kemarin kita sampaikan yang di bawah di Jalan Soekarno-Hatta, kita akan rekayasa buka tutup di sana. Kemudian nanti untuk kegiatan Spos juga kita akan merekayasa lalu lintas di Jalan Sunu ini, ya, ke arah Puncak Waringin. Yang biasanya arus dari arah pertigaan BNI ke arah Puncak Waringin itu kita rubah, ya, flow-nya atau aliran arusnya dari Puncak Waringin mengarah ke pertigaan pos BNI. Jadi untuk masyarakat di Labuan Bajo mulai kemarin, ya, sampai nanti tanggal 11 kita akan berlakukan untuk arus lalu lintas ini di sekitar Merora ada kebalikan, ya. Tapi ini tetap normal, ya. Masyarakat normal, kegiatan juga normal, tidak ada penutupan yang permanen di sekitar Merora ini. Selain memastikan kelancaran pengamanan pengawalan dan rute, Brigjen Pol Aan juga memastikan pengawalan yang diberikan kepada para delegasi untuk keselamatan, kelancaran, dan keamanan. Brigjen Pol Aan mengimbau kepada seluruh masyarakat Labuan Bajo dan para wisatawan untuk turut mendukung kegiatan KTT ASEAN ke-42 agar dapat memberikan kesan baik tentang Labuan Bajo kepada dunia dan akan mengunjungi Labuan Bajo untuk kali berikutnya. Kendaraan ramah lingkungan berbasis listrik kembali menjadi transportasi utama untuk mendukung mobilitas para tamu negara dalam konferensi tingkat tinggi ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Terdapat 245 unit mobil listrik berbasis baterai alias Battery Electric Vehicle atau BEV yang diturunkan mencakup 4 pabrikan otomotif yaitu dari Toyota, BMW, Hyundai, dan Wuling. Penggunaan mobil listrik menjadi salah satu langkah pemerintah untuk mendukung industri kendaraan listrik dan mengembangkan energi hijau dan biru di Indonesia. Dari 245 unit mobil listrik ini, 117 unit diantaranya merupakan Hyundai Ioniq 5 yang sudah dirakit secara lokal. Kendaraan digunakan oleh para menteri, protokol, serta personel keamanan di KTT ASEAN. Pada varian teratasnya, mobil dibekali baterai lithium-ion berkapasitas 72,6 kWh yang mampu menempuh jarak sejauh 451 km dalam sekali pengisian. Pengisian baterai dalam mode cepat atau 350 kW dari 0 sampai 80% membutuhkan waktu sekitar 15 menit. Satu persatu rangkaian kendaraan penjemputan VIP yang terparkir di area parkir VIP Bandara Komodo, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur dilakukan pengecekan oleh Satwa Anjing K9 dari Ditpol Satwa Polri. Pengecekan ini guna memastikan kendaraan rangkaian VIP aman dari bahan peledak atau zat yang membahayakan. Seluruh kendaraan yang terparkir dicek langsung oleh Satgas Pam Bandara pada Senin 8 Mei 2023. Ada kegiatan hari ini dan hari-hari sebelumnya. Sebelumnya saya jelaskan dulu, kita tergabung dalam operasi Komodo dalam rangka kegiatan pengamanan KTT ASEAN Summit yang dilaksanakan di Labuan Bajo. Di sini keterlibatan dari banyak fungsi. Di sini kita juga ada melibatkan dari K9, kemudian dari Satuan Lalu Lintas, dari Brimob, kemudian dari Samapta. Di sini kita mempunyai peran dan tugas fungsi masing-masing. Di mana tugas tanggung jawab kita di bandara sini diawali dari misalnya pada saat kita menangani VIP, kita menangani dari Satgas Kepolisian menangani VIP, kita melaksanakan sterilisasi ruang dalam, lobi dan sebagainya, sampai dengan area-area yang dianggap perlu, kemudian juga di backup oleh K9 untuk melaksanakan sterilisasi pada ranmor-ranmor. Peningkatan kedatangan ada, tapi kecenderungannya ada kurang lebih sama seperti hari-hari biasanya, Mbak. Karena juga untuk para delegasi,
kebanyakan juga datang menggunakan pesawat komersil seperti biasa. Jadi masih tercampur dengan penumpang umum pada umumnya. Jadi untuk peningkatan aktivitas kami rasa masih landai dan masih kondusif. Cuma mungkin ada pengaturan sedikit untuk kelancaran para delegasi saja itu. Rangkaian acara pelaksanaan KTT ASEAN telah berlangsung sejak 7 Mei 2023 dan pengamanan dilakukan hingga 11 Mei 2023. Pada pengamanan KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Korlantas Polri selaku Satgas Walrolakir, pengawalan rute, protokol, dan parkir pada Operasi Komodo Terpusat 2023, menyiapkan posko pemantauan lalu lintas pengawalan rute dan parkir melalui posko K3I. Seluruh aktivitas anggota lalu lintas di lapangan dapat termonitor melalui kamera CCTV yang terkoneksi di posko K3I dan juga ke 91 Command Center Polri melalui aplikasi. Fungsinya untuk memantau situasi, ya, kemudian mengendalikan dinamika operasi yang ada di Labuan Bajo ini. Isinya di sini ada CCTV, ya, CCTV rute maupun CCTV yang ada di Labuan Bajo, kita bisa integrasikan di sini. Kemudian ada aplikasi K3I. Di sini kita bisa melihat dislokasi personil yang melakukan pengamanan rute, kemudian yang mengamankan perparkiran, termasuk yang melakukan pengawalan. Jadi kita bisa pantau dari sini melalui K3I. Kemudian di sini juga ada body kamera, ya, body cam. Ini untuk memantau selama perjalanan, ya, sehingga kalau ada permasalahan di depan, ya, ini bisa langsung diinformasikan ke pusat kendali kita. Dari situ ada perintah-perintah untuk melakukan manuver, melakukan menuju rute yang lain dan sebagainya. Selain posko K3I yang berada di Jalan Bandara Komodo, Korlantas Polri juga menyiapkan komando mobile yang dapat berpindah-pindah tempat menyesuaikan situasi venue dan kondisi di lapangan dan dilengkapi dengan koneksi jaringan satelit. Ini mobile sifatnya, ya, nanti sesuai dengan kebutuhan kita. Untuk kegiatan yang akan datang ini di Galemori, ini cukup jauh, ya, ada sekitar 30 kilo dari Bajo sini. Ini mungkin nanti pada side event ini akan kita tempatkan di Galemori, ya. Ini basis jaringannya adalah PSAT, ya, ke satelit langsung. Jadi dimanapun, ya, ini bisa memberikan informasi, ya. Jadi kalaupun ada blank area, ini dengan teknologi ini kita tidak tergantung itu, ya. Mau di tempat yang tidak ada internet, ini tetap bisa memberikan informasi. Pada pengamanan KTT ASEAN, Satgas Walrolakir menerjunkan 743 personel yang terdiri dari 3 subsatgas, yaitu Subsatgas Pengawalan, Subsatgas Rute, dan Subsatgas Parkir. Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri turut berpartisipasi mensukseskan pengamanan KTT ASEAN ke-42. Dukungan ini diberikan melalui peran serta personel 75 dokter dan tenaga kesehatan, serta berbagai fasilitas kesehatan yang disiapkan di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, yang tersedia bagi anggota TNI Polri, delegasi, dan juga masyarakat. Dokes Polri yang dalam kegiatan untuk dukungan pengamanan termasuk dari aspek kesehatan ini dalam kegiatan KTT ASEAN meliputi kegiatan yang dilaksanakan baik itu dukungan dari Pusdokes Polri, Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri, juga dari beberapa rumah sakit wilayah, baik itu dari Jawa Timur, misalnya Rumah Sakit Bayangkara Surabaya, Kediri, Rumah Sakit Bayangkara Bali, NTB dan NTT. SDM yang dilibatkan kurang lebih sekitar 75 orang, meliputi dokter spesialis,
dokter umum dan dokter gigi, juga perawat mahir dan beberapa tenaga non kesehatan lainnya. Meliputi kegiatan baik itu kegiatan kesehatan lapangan, berikutnya juga ada kegiatan food security yang dilaksanakan khusus untuk memeriksa makanan yang akan disajikan untuk PPIV dan juga anggota Polri dan juga sebagian masyarakat. Juga ada beberapa kegiatan lain, diantaranya kegiatan untuk tim fogging kita, mini ICU yang memang melayani VVIP dan juga anggota Polri yang memang kemungkinan ada dampak atau sakit yang mengancam jiwa. Dan hal yang lain termasuk juga di dalamnya kegiatan-kegiatan terkait misalnya antisipasi kegiatan DVI-nya, termasuk juga ambulan udaranya kita siap-siagakan. Bagaimana kalau kejadian kontingensi tertentu kita harus mengevakuasi misalnya pasien yang kemungkinan sakit atau misalnya PVIP tertentu, dan mulai kejadian kita evakuasi ke rumah sakit terdekat dengan ambulan udara kita, termasuk juga ke rumah sakit rujukan yang harus kita tentukan. Selain menyiapkan personel, Pusdokes Polri juga menyediakan fasilitas kesehatan berupa ambulans mobile dan mini ICU untuk penanganan situasi darurat. Kami yang tergabung dalam Subsatgas Dokes Polri ini bertugas untuk memberikan dukungan kesehatan untuk melaksanakan pengamanan kesehatan bagi rekan-rekan yang tergabung dalam Operasi Komodo KTT ASEAN 2023. Dalam kegiatan ini kami dilengkapi dengan dokter spesialis, dokter umum, perawat, dan beberapa fasilitas. Salah satunya pada saat ini kita berada di mini ICU yang telah kami persiapkan dalam rangka kesiapsiagaan untuk menangani kasus-kasus kegawat daruratan medis. Dapat kami sampaikan juga bahwa mini ICU statis ini juga didukung oleh mini ICU mobile, di mana nanti bisa kita lihat ada beberapa sarana kesehatan lapangan dalam rangka untuk evakuasi kasus-kasus kegawat daruratan medis di lapangan. Dan mungkin selanjutnya Dr. Fiona dapat menjelaskan beberapa fasilitas yang kita miliki pada saat ini. Fasilitas kesehatan mini ICU Pusdokes Polri berada di Hotel Flamingo, Pantai Waicecu, Labuan Bajo. Ruang mini ICU ini dilengkapi dengan peralatan medis yang dapat menangani situasi darurat seperti serangan jantung. Selamat pagi, saya Dr. Fiona, spesialis bedah dari Subsatgas Dokes Polri yang bertugas di mini ICU pagi hari ini. Saya menjelaskan sekilas, mini ICU adalah mini intensive care unit di mana diperuntukkan untuk pelayanan-pelayanan intensif. Jadi di sini, di pelayanan mini ICU, bila ada pasien, kita bisa melakukan observasi, kita pasang monitor, kemudian selanjutnya kita cek tanda-tanda vital pasien, dan kita evaluasi lebih lanjut apa yang menjadi permasalahan. Apabila ada gangguan airway, kita dengan peralatan untuk gangguan airway, kemudian pada breathing kita bisa memberikan oksigen pada pasien, kemudian kita bisa menganalisa lebih lanjut status kardiologi pasien dengan pemasangan EKG. Di mini ICU ini kita juga dilengkapi dengan automatic external defibrillation. Ini gunanya untuk mendeteksi apabila ada gangguan irama jantung. Jadi pada pasien-pasien dengan gangguan irama jantung seperti atrial fibrilasi atau ventricle tachycardia itu bisa dideteksi segera, dan kemudian dari alat ini juga bisa mengalirkan aliran listrik ke jantung yang nantinya akan menstabilkan irama jantung. Selain itu kita juga melengkapi dengan obat-obat emergensi dan obat-obat jantung yang nantinya apabila diperlukan bisa kita berikan segera. Kemudian lebih lanjut kita akan mengobservasi pasien sampai dengan keadaan pasien menjadi stabil. Kemudian apabila terjadi memerlukan penanganan lebih lanjut, kita bisa mengevakuasi segera dengan ambulans mini ICU yang sudah terparkir dan siap untuk mengantarkan pasien ke rumah sakit terdekat rujukan yang sudah kami persiapkan, yaitu yang pertama Rumah Sakit Siloam, yang kedua Rumah Sakit Santo Yosef, dan yang ketiga Rumah Sakit Umum Daerah Komodo. Demikian pelayanan mini ICU yang diberikan oleh Pusdokes Polri dalam rangka giat KTT ASEAN. Fasilitas pelayanan kesehatan Pusdokes Polri juga dapat dinikmati oleh masyarakat umum yang memerlukan bantuan medis. Ini kena ketusuk tulang ikan, Pak.
Tadinya mau ke klinik, tapi beruntung di sini ada ICU-nya. Apalagi dokter-dokternya yang cantik-cantik serta ramah-ramah. Ini bisa teratasi ini. Dikasih obat terus dikeluarin cairannya, disedot cairannya, terus baru dilakban gitu. Ya sangat berterima kasih lah, bersyukur ada dokter-dokter di sini sehingga saya bisa masih melanjutkan kegiatan dalam rangka ASEAN Summit ini tidak ada hambatan. Ya. Pusdokes Polri juga menyiapkan fasilitas mini ICU secara mobile menggunakan ambulans mini ICU yang dapat melayani situasi darurat saat pelaksanaan tugas di lapangan. Ambulans mini ICU ini dilengkapi dengan peralatan emergency dan intensif dengan standar ruang perawatan ICU. Untuk memastikan kondisi anggota tetap prima saat bertugas, Pusdokes Polri secara berkala melakukan pengecekan kesehatan dan pemberian multivitamin kepada anggota. Pelayanan kesehatan Pusdokes Polri tersedia selama penyelenggaraan KTT ASEAN berlangsung. Kepala Staf Kepresidenan Muldoko menyambangi Pusat Kendali atau 91 Command Center Polri di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur untuk memastikan kesiapan pengamanan KTT ke-42 ASEAN. Muldoko datang didampingi Deputi 4 Kepala Staf Kepresidenan Juri Ardiontoro dan disambut oleh Kabahar Kampolri, Komjen Pol Fadil Imran, selaku Kepala Operasi Komodo Terpusat 2023, serta sejumlah pejabat utama Mabes Polri. Dalam kunjungan ini, Muldoko menilai Pusat Kendali atau Command Center Polri telah menunjukkan kesiapan dalam mengantisipasi terjadinya persoalan-persoalan yang muncul di lapangan. Hal ini ditunjukkan oleh kesiapan infrastruktur, personel, dan sistem kendali koordinasi, komunikasi, dan informasi yang dijalankan. Meski demikian, Muldoko menekankan pentingnya Pusat Kendali atau Command Center Polri tetap memperhatikan dan mendalami titik-titik kritis, sehingga jika terjadi persoalan bisa segera diambil tindakan yang tepat dan terbaik. Ya, saya melihat fasilitas staf dan komandonya luar biasa, sudah sangat bagus. Fasilitas stafnya semuanya sesuai dengan kebutuhan operasi. Berikutnya komandonya juga luar biasa, K3I-nya ya, dan bisa memonitor pergerakan seluruh anggotanya yang di lapangan dengan baik, sekaligus juga bisa mengenali persoalan-persoalan yang dihadapi oleh anggota dan termonitor, bisa ambil reaksi cepat, sehingga menurut saya bahwa Command Center ini sungguh bisa menjawab dan mengantisipasi apabila terjadi persoalan-persoalan yang muncul di lapangan. Saya pikir luar biasa. Saya tadi sudah menyampaikan mengenali titik kritis, walaupun kita semuanya sudah prepare baik manusianya, SOP-nya, berikutnya seluruh sarana prasarana dan perlengkapannya. Tetapi titik-titik kritis itu harus lebih didalami lagi karena itu bisa muncul tiba-tiba. Dan kalau itu muncul tiba-tiba, kita sudah tahu bagaimana mengantisipasi untuk menentukan cara bertindak yang tercepat dan terbaik. Sehingga kalau ini dikenali lebih awal, maka tidak ada persoalan yang berlarut. Semuanya bisa diselesaikan dengan cepat. Ya. Muldoko juga meminta Polri bersinergi dengan TNI dan semua elemen untuk mensukseskan gelaran KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, termasuk melakukan pengamanan berbagai lokasi krusial seperti PLN dan Telkom. Presiden Joko Widodo menyambut satu persatu para kepala negara ASEAN. Para kepala negara ASEAN kemudian berfoto bersama dengan latar belakang perahu pinisi. Setelah itu Presiden Joko Widodo secara resmi membuka konferensi tingkat tinggi ke-42 ASEAN. Saat membuka KTT,
Presiden Joko Widodo menyapa secara khusus 3 kepala negara yang baru kali ini menghadiri KTT ASEAN. Mereka adalah Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Laos, Sonexai Sipandon, dan Perdana Menteri Timor Leste, Taur Matan Ruak. Dalam kesempatan ini, Presiden Jokowi juga mengajak semua pemimpin negara ASEAN bekerja keras mewujudkan organisasi ASEAN lebih berarti. Selamat datang di KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Indonesia. Saya ingin menyambut Yang Mulia Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, dan Yang Mulia Sonexai Sipandon, Perdana Menteri Laos, dan juga Yang Mulia Taur Matan Ruak, Perdana Menteri Timor Leste. Selamat bergabung di keluarga ASEAN. Para pemimpin ASEAN yang saya hormati, saat ini ekonomi global belum sepenuhnya pulih. Rivalitas semakin tajam. Dinamika dunia semakin tidak terprediksi. Dan yang menjadi pertanyaan, apakah ASEAN hanya akan menjadi penonton? Apakah ASEAN hanya akan diam? Serta apakah ASEAN mampu menjadi motor perdamaian dan pertumbuhan? Saya yakin kita semuanya percaya ASEAN bisa, asalkan satu kuncinya, persatuan. Dengan persatuan, ASEAN akan mampu menjadi pemain sentral dalam membawa perdamaian dan pertumbuhan. Kita punya aset kuat sebagai epicentrum of growth, ekonomi yang tumbuh jauh di atas rata dunia, bonus demografi, dan kestabilan kawasan yang terjaga. Sehingga ke depan ASEAN harus semakin memperkuat integrasi ekonominya, mempererat kerjasama inklusif, termasuk implementasi RCEP, dan memperkokoh arsitektur kesehatan, pangan, energi, dan stabilitas keuangan. Mari bekerja keras menjadikan ASEAN Matters epicentrum of growth. Dan dengan ini saya nyatakan KTT ke-42 ASEAN dibuka. KTT ke-42 ASEAN dihadiri 8 kepala negara, termasuk Timor Leste. Perdana Menteri Thailand dan Myanmar tidak hadir di KTT ASEAN 2023 yang digelar di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Ratusan pelajar dari berbagai sekolah di Labuan Bajo menyambut kedatangan para kepala negara ASEAN dari depan venue Hotel Merwora pada hari Rabu 10 Mei 2023. Dengan melambaikan bendera dari berbagai negara ASEAN, para siswa ini menyambut kepala negara yang melintas dengan bersorak-sorai. Rasa bangga dan senang menyelimuti perasaan para pelajar yang menyambut meriah kedatangan para kepala negara ASEAN pada pelaksanaan KTT ke-42 ASEAN yang digelar di Labuan Bajo. Luar biasa karena ini kota kecil bisa pilih oleh Pak Presiden. Menurut saya juga adanya KTT ASEAN menambah
pariwisata Indonesia pariwisata Labuan Bajo semakin bagus. Seneng sih. Terus? Kayak bangga sih, ini baru pertama kali ketemu. Menakjubkan, luar biasa juga bisa bertemu presiden-presiden 11 negara ASEAN ini, keren. Kami hadir ini untuk menyukseskan dan memeriahkan kegiatan ASEAN Summit yang ke-42 di Labuan Bajo, Indonesia. Cukup membanggakan karena selama ini mungkin terpusatnya di Jakarta, tapi kami masyarakat Labuan Bajo, Manggarai Barat sangat bangga karena ASEAN Summit yang ke-42 2003 ini berada di Kota Labuan Bajo. Terima kasih. Penyelenggaraan KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur menjadi momentum Indonesia untuk mempromosikan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif di kota destinasi wisata super prioritas. Warga Kelurahan Labuan Bajo, RT 02 Dusun 2, membersihkan lingkungan dari sampah di area tempat pelelangan ikan, Kampung Ujung, pada Rabu 10 Mei 2023. Aksi membersihkan lingkungan ini digagas oleh warga bersinergi dengan Babin Kamtibmas dalam rangka menjaga keamanan dan kenyamanan selama pelaksanaan KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo. Ini merupakan hari yang sangat perdana karena kami warga Kelurahan Labuan Bajo sangat mendukung pelaksanaan Sementara itu, aksi bersih-bersih lingkungan ini juga diikuti oleh Babin Kamtibmas dari desa sekitar. Selain menjaga kebersihan warga bersama Babinsa dan Babin Kamtibmas, juga menjaga keamanan lingkungan bersama guna mengamankan pelaksanaan KTT ASEAN di Labuan Bajo. Hingga hari terakhir pelaksanaan KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Polri bersama TNI terus melakukan pengawalan untuk memastikan keamanan para pemimpin negara ASEAN dari hotel tempat mereka menginap hingga ke bandara. Secara umum, pengawalan dan pengamanan para pemimpin negara ASEAN serta delegasi berjalan lancar. Kebijakan rekayasa lalu lintas yang diterapkan berhasil memperlancar arus kendaraan tanpa mengganggu mobilitas masyarakat setempat. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyatakan keberhasilan ini merupakan bentuk sinergi TNI Polri serta pihak terkait dan juga dukungan dari masyarakat. Kepada seluruh anggota saya dan juga tentunya sinergitas dengan jajaran TNI karena memang untuk operasi pengamanan KTT ASEAN ini tentunya memang terbagi menjadi ring-ring di mana Bapak Panglima tentunya yang bertanggung jawab secara penuh untuk melaksanakan pengamanan dan Polri dalam sisi bersama-sama membantu melaksanakan pengamanan dan secara khusus tugas tanggung jawab kita ada di ring 3, Pak Panglima di ring 1 dan ring 2. Secara umum dimulai dari kedatangan dan kemudian kita melaksanakan latihan yang biasa disebut dengan tactical floor game untuk memetakan permasalahan-permasalahan apa saja yang mungkin terjadi, di mana kita memiliki 8 satgas, sehingga tentunya masing-masing satgas tersebut harus memahami apa yang menjadi tugasnya, dan kemudian juga kita persiapkan pusat kendali operasi
namanya 911 Command Center, dan saat ini kita berada di lokasi 911 Command Center. Di sisi lain kita juga ada Command Center untuk jajaran lalu lintas secara khusus. Kemudian dari teman-teman jajaran cyber di Satgas Gakum yang memang bertugas untuk memantau apakah ada serangan cyber, dan tentunya rekan-rekan dari Densus yang tentunya memiliki tempat tersendiri. Namun semuanya ini semua bisa disatukan, dan tentunya di sini kita bisa mengendalikan bagaimana pergerakan anggota di lapangan, dan anggota di lapangan juga bisa melaporkan dengan teknologi yang mereka miliki, mulai dari body worm, kemudian HT, dan juga kemudian alat komunikasi handphone yang kita jadikan satu dengan aplikasi, sehingga kemudian bisa terjadi interaksi. Tentunya ini akan memudahkan kita untuk mendapatkan gambaran tentang kondisi di tempat anggota-anggota tersebut bertugas, karena memang bisa terjadi dialog dua arah. Anggota bisa melaporkan tentang situasi, permasalahan yang ada, dan dari Command Center ini bisa memberikan arahan-arahan dan perintah. Secara umum pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan oleh anggota saya kira sudah berjalan dengan baik, dari mulai menghadapi adanya potensi-potensi unjuk rasa, namun dengan dialog yang baik saya kira kegiatan tersebut kemudian tidak dilanjutkan, walaupun Polri tentunya tetap mempersiapkan tempat apabila memang ada aksi, utamanya keinginan untuk menyampaikan aspirasi, kita tetap siapkan tempatnya. Namun demikian, karena komunikasi yang baik, itu tidak jadi dilaksanakan. Tentunya saya berterima kasih kepada masyarakat. KTT ke-42 ASEAN berlangsung sejak 9 hingga 11 Mei 2023. KTT ini diikuti 8 pemimpin negara ASEAN dan Sekjen ASEAN. Dalam rangkaian kegiatan KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo, Presiden Joko Widodo juga sempat mengajak para pemimpin negara ASEAN bersantai menikmati senja di kapal pinisi.